Bayangkan, ibu yang merawatmu sejak kau belum bisa berjalan, menyuapimu saat kau belum bisa makan, menjagamu saat kau demam tinggi. Kini hanya bisa menatap langit dari balik jendela, di sebuah tempat asing, sendirian, tanpa peluk, tanpa anak, tanpa alasan yang dia mengerti. Dan kau tak pernah kembali. Inilah kisah seorang ibu yang tidak pernah melahirkan anak, tapi mencintai mereka lebih dari ibu kandung sekalipun. Namun, saat tubuhnya renta, cintanya justru dibayar dengan pengkhianatan. Kalau kamu masih punya ibu di rumah, atau pernah merasakan hangatnya pelukan seorang ibu, tolong bantu cerita ini sampai ke hati banyak orang. Tekan tombol like, subscribe, dan share sebagai bentuk cinta untuk semua ibu yang mungkin sedang kesepian. Langit sore memudar menjadi jingga pucat. Angin lembut menyapu daun-daun jati yang mulai menguning, jatuh satu persatu di pelataran sebuah geria lansia bernama Harapan Senja. Di bangku kayu panjang dekat taman kecilnya, duduk seorang perempuan tua dengan kerudung pudar dan tubuh yang kurus terbungkus selimut tipis. Namanya Bu Rahayu. Usianya lebih dari 70 tahun. Matanya keruh. Bukan hanya karena usia, tapi karena terlalu lama menyimpan rindu yang tak pernah ditanggapi. Setiap hari, ia duduk di situ, menatap jalan di depan pagar geria, berharap ada mobil yang berhenti. Ada wajah yang ia kenali, anaknya, tapi tak pernah ada. Sudah hampir 3 tahun berlalu sejak ketiga anak yang dulu ia besarkan dengan peluh dan air mata mengantar dirinya ke tempat ini, tempat yang katanya lebih nyaman, lebih tenang, lebih baik. Tapi tidak satu pun dari mereka kembali. Tidak untuk mengunjunginya, tidak untuk memeluk, bahkan sekadar menelpon pun tidak. Bu Rahayu tidak pernah menangis di depan orang lain. Tapi setiap malam, pipinya basah diam-diam. Ada luka yang tak bisa ia jelaskan. Ada kerinduan yang terus menganga, mengiris perlahan-lahan, hingga rasa hidup itu sendiri mulai pudar. Dulu, rumahnya kecil, hanya berdinding bambu dan atap seng bocor. Tapi di dalamnya, penuh tawa dan suara anak-anak. Doni, si sulung, pendiam tapi penurut. Ratih, anak tengah, cerewet dan manja, selalu menempel di paha ibunya saat tidur. Bayu, si bungsu, paling nakal, tapi selalu jadi alasan Bu Rahayu tersenyum. Meski lelah setengah mati, suaminya meninggal saat Bayu masih menyusu. Kecelakaan truk di Jalan Pantura merenggut segalanya. Tapi Bu Rahayu tidak menyerah. Dia berjualan gorengan, nyuci baju tetangga, kadang menjadi buruh tani di ladang. Bahkan, ia pernah menjadi pemungut botol plastik demi bisa beli buku tulis untuk Doni. Tangannya kasar, kulitnya gelap terbakar matahari, tapi ia selalu pulang dengan senyum. Setiap malam, saat ketiga anak itu sudah tidur, Bu Rahayu duduk di tikar usang, memijat kakinya yang bengkak, dan berbisik sendiri, "Ya Allah, kuatkan aku, demi mereka." Hari ujian nasional Doni tiba. Hari itu, Bu Rahayu tidak punya uang. Seragam Doni robek di bagian bawah. Ia menjahitnya dengan tangan sendiri, sambil menahan tangis. Ia takut Doni malu, takut anaknya dihina. Tapi Doni justru tersenyum pagi itu, memeluk ibunya erat-erat, dan berkata, "Bu, doain ya. Doni mau lulus biar bisa kerja dan bikin ibu bangga." Air mata itu tumpah tanpa bisa ditahan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Tapi hari itu juga, Bu Rahayu pingsan di dapur. Perutnya kosong sejak kemarin. Ia lebih memilih memberi makan anak-anak daripada dirinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Rati yang kuliah di luar kota menulis surat. "Bu, doain Rati ya. Rati dapat kerja di ban. Gajinya cukup. Nanti Rati beliin ibu baju baru. Jangan lupa makan ya." Bu, surat itu dilipat rapi, disimpan Bu Rahayu di bawah bantalnya. Ia membacanya setiap malam sebelum tidur. Bukan karena isinya, tapi karena rindu. Suara Rati yang dulu selalu merengek minta dipangku. Bayu sempat mogok sekolah karena teman-temannya mengejek sepatu lusuhnya. Bu Rahayu menggadaikan anting satu-satunya warisan dari ibunya dulu hanya demi membelikan sepatu baru untuk Bayu. Hari itu, Bayu mencium tangan ibunya dan berlari keluar rumah. Tertawa. Tawa itu masih terngiang sampai sekarang di kepala Bu Rahayu. Namun kini, semua kenangan itu tinggal bayangan. Langit di geria lansia berubah gelap. Hujan turun gerimis. Bu Rahayu belum juga masuk. Perawat memanggil, tapi ia hanya menggeleng pelan. "Saya mau di sini dulu. Siapa tahu malam ini anak saya datang," bisiknya pelan. Namun malam berlalu dan tak ada siapa-siapa. Di dalam laci kamarnya tersimpan lusinan kartu ucapan lebaran yang tak pernah ia kirim. Karena alamat anak-anaknya entah di mana sekarang. Mereka pindah rumah, berganti nomor,
tanpa kabar. Apa salah ibu? Apa karena ibu terlalu cerewet dulu? Apa karena rumah kita dulu miskin? Atau kalian memang sudah tidak anggap ibu ini bagian dari hidup kalian lagi? Ibu rindu kalian, rindu dengar suara kalian, rindu peluk, rindu tanya, Bu, udah makan belum? Itu aja cukup. Bu Rahayu kembali masuk ke kamarnya. Ia duduk di ranjang, di tangannya sebuah foto lama, foto dirinya bersama Doni, Ratih, dan Bayu kecil. Ia cium foto itu, lalu memeluknya ke dada. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia menangis keras, tanpa suara. Air mata jatuh, setetes demi setetes, tak pernah kering. Pagi di Gria Lansia itu sunyi. Hanya suara burung gereja di atas genting dan gesekan daun pisang yang tertiup angin. Para penghuni lansia satu persatu keluar dari kamar, duduk di bangku taman, atau berjalan pelan menyusuri lorong sambil menatap. Kosong, tapi Bu Rahayu belum keluar. Perawat yang bertugas pagi itu, Mbak Darmi, mengetuk pintu kamarnya sambil membawa nampan berisi teh hangat dan sepotong roti. Bu Rahayu, sudah pagi. Bu, sarapan dulu ya. Tidak ada jawaban. Saat pintu dibuka perlahan, Bu Rahayu masih di ranjang, duduk, termenung, memeluk bantal kecil berisi baju bayi yang sudah lusuh. Matanya terbuka, tapi seperti tidak melihat. Oh, sampean, belum tidur ya? Bu, tanya Darmi pelan. Bu Rahayu hanya menggeleng lemah. Semalam mimpi Doni. Dia kecil lagi, minta digendong. Darmi tersenyum pahit. Dia sudah terbiasa mendengar cerita ibu itu berulang-ulang. Tentang anak-anaknya, tentang masa lalu yang indah, dan masa kini yang seperti luka tak sembuh-sembuh. Ibu makan dulu ya, tehnya masih anget. Darmi meletakkan nampan di meja kecil. Ia tahu, hari ini pun mungkin hanya seteguk yang masuk. Di tempat lain, ratusan kilometer jauhnya, Doni baru saja keluar dari kantor. Jasnya rapi, sepatu mengilap. Ia kini bekerja sebagai staf di dinas pemerintahan kota. Posisinya mapan. Istrinya seorang guru. Mereka tinggal di perumahan kelas menengah. Begitu masuk mobil, Doni membuka ponsel. Ada satu pesan belum terbaca dari nomor tadi kenal. Selamat pagi Pak Doni. Kami dari Gria Lansia Harapan Senja ingin mengingatkan bahwa ini jadwal kunjungan keluarga untuk bulan ini. Kami harap Bapak bisa menyempatkan waktu menemui Ibu Rahayu. Pesan itu tidak dibalas, tidak dihapus juga, tapi dibiarkan. Seperti tak pernah ada. Ia menghela napas. Dalam hatinya, ada sesuatu yang ia dorong ke sudut paling gelap pikirannya, rasa bersalah. Namun ia buru-buru mengalihkan perhatian, memutar musik, dan melaju ke rumah. Di rumah, Ratih sedang menyusun menu mingguan untuk catering miliknya. Bisnisnya sedang berkembang. Ia mulai banyak menerima pesanan dari kantor-kantor pemerintahan. Sambil menghitung pengeluaran, suaminya datang membawa amplop coklat. Sayang, surat dari notaris. Kayaknya rumah ibu udah bisa diurus balik namanya. Ratih tersenyum puas. Bagus, nanti kita bahas pas ngumpul sama Doni dan Bayu aja ya. Biar sekalian bahas jualnya juga. Capek lo bayarin pajaknya tiap tahun. Padahal rumahnya juga udah kosong. Ia tidak menyebut ibunya, tidak juga menyebut niat menengok. Di sudut hati kecilnya, mungkin ada sesuatu yang tertinggal, tapi ia terlalu sibuk menutupinya dengan kesibukan, dengan urusan uang, dan dengan rasa benar sendiri. Bayu, si bungsu, justru sedang liburan ke Bali bersama istrinya. Mereka baru saja sukses membuka usaha kuliner kekinian yang viral di media sosial. Di story Instagramnya, terlihat mereka makan malam di rooftop mewah, tertawa, berfoto, bercanda, dan tak sedikit pun menyinggung tentang ibu mereka. Bu Rahayu tidak punya Instagram, tidak juga ponsel, tapi ia punya perasaan, dan perasaan itu tidak pernah bohong. Dia tahu anak-anaknya hidup nyaman. Dia tahu mereka baik-baik saja. Dia tahu mereka tidak ingin melihatnya lagi. Tapi yang tidak dia tahu adalah kenapa setelah semua perjuangan yang ia berikan, satu pelukan saja pun tak tersisa. Dulu, setiap hari ia menyusun rencana bagaimana memberi makan anak-anak dengan uang yang ia punya. Kadang hanya cukup untuk satu bungkus nasi, tapi ia bagi 3. Dia tidak pernah makan kalau anak-anak belum kenyang. Satu waktu, saat Doni sakit demam berdarah dan harus rawat inap, Bu Rahayu tidak tidur selama 3 malam. Ia duduk di lantai rumah sakit, memegang tangan anaknya, dan hanya berbisik lirih, "Nak, jangan tinggalin ibu ya." Dia tak pernah lupa malam itu. Doni menggenggam tangannya dan berkata, "Aku gak akan ninggalin ibu sampai tua nanti." Doni yang rawat ibu. Tapi semua itu berubah. Kini, janji itu tinggal kenangan di ruang sempit yang berbau balsem dan bedak bayi tua. Setiap malam, Bu Rahayu
mendekap baju bayi Bayu, sehelai jaket Rati kecil yang sobek di siku, dan topi kecil Doni saat TK. Semua disimpan di koper lusuh yang ia bawa saat diantar ke gereja ini. Tak satu pun anaknya tahu bahwa ia masih menyimpan benda-benda itu. Mereka mungkin bahkan tak ingat pernah memilikinya. Darmi, sang perawat, kadang menangis diam-diam saat membantu Bu Rahayu mandi. Ia tahu ibu itu semakin lemah. Ia juga tahu tak ada satupun anaknya yang pernah menjenguk dalam 3 tahun ini. Pernah sekali, Darmi mencoba menghubungi mereka lewat nomor yang dulu diberikan. Nomor Rati aktif, tapi tak pernah menjawab. Nomor Doni langsung voicemail. Nomor Bayu sudah tidak bisa dihubungi. Ia tak tahu harus berkata apa pada Bu Rahayu yang setiap 2 minggu sekali menanyakan hal yang sama. Mbak Darmi, minggu ini anak saya ada janji datang, kan? Darmi hanya bisa mengangguk dengan suara lirih. Ia jawab, iya, Bu, nanti sore. Mungkin hari berganti, minggu berlalu, dan tahun terus berjalan. Bu Rahayu tidak lagi kuat berjalan ke taman seperti dulu. Kakinya mulai kaku, tubuhnya sering menggigil. Ia mulai lupa hari. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia lupa. Wajah anak-anaknya. Ia masih menyebut nama mereka satu persatu setiap malam sebelum tidur. Kadang ia berseru dalam tidur, memanggil mereka dengan suara parau. Doni, Rati, Bayu, kalian udah makan? Nak, tak ada yang menjawab, kecuali sunyi di tengah malam yang dingin. Kadang Bu Rahayu bangun dan merangkak ke jendela. Ia buka tirainya perlahan, berharap ada mobil datang. Ada suara pintu dibuka. Ada kaki kecil berlari ke arahnya seperti dulu. Tapi yang datang hanya embun dan serangga malam. Darmi menemukan Bu Rahayu tertidur di kursi dekat jendela dengan wajah pucat. Selimutnya lepas, tubuhnya dingin. Tapi di bibirnya ada senyum kecil. Ibu nunggu anak-anak lagi ya? Bu Rahayu tidak menjawab. Matanya menatap kosong keluar. Tadi ibu mimpiin mereka lagi. Lalu ia menatap langit malam. Pelan-pelan bicara sendiri. Kalau memang mereka gak mau datang, gak apa-apa. Asal mereka sehat, asal mereka bahagia. Itu cukup buat ibu. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak menyekanya. Mungkin ia sudah terlalu sering menangis. Sampai akhirnya air mata itu jadi biasa. Tapi sesungguhnya tak pernah benar-benar kering. Siang itu, panas terik membakar jalanan kota. Debu naik setiap kali kendaraan melintas. Di dalam sebuah kafe ber-AC di sudut pusat kota, Doni duduk di meja pojok sambil memainkan sendok di dalam gelas kopinya yang sudah dingin. Ia mengenakan kemeja biru muda dan jam tangan mahal. Tak lama, Rati datang tergesa, diikuti oleh Bayu yang lebih santai dengan kaos polos dan sepatu sneakers. Sorry telat, kata Rati seraya duduk. Tadi ada tamu di kantor. Bayu menguap. Gue abis flight semalam. Ngantuk banget. Mereka bertiga duduk. Diam sejenak. Doni membuka map coklat yang sudah tertumpuk di depannya. Isinya fotokopi sertifikat. Rumah lama mereka. Rumah masa kecil yang kini kosong. Rumah itu dulu penuh dengan suara-suara ayam tetangga. Tangisan bayi. Suara ibu memanggil mereka pulang maghrib. Jeti, kita mau apain rumah itu? Tanya Doni. To the point, dijual aja. Don, jawab Rati cepat. Ngapain juga dipertahanin? Udah gak ditempatin. Gak ada yang ngerawat. Bayu menambahkan. Daripada Jeti sarang tikus, tiap tahun kita bayar pajak doang. Kan rugi. Doni terdiam. Ada satu titik di hatinya yang menolak. Tapi egonya yang tumbuh seiring kenyamanan hidupnya menyuruhnya melupakan rasa itu. Tapi, itu kan rumah ibu. Katanya pelan. Rumah bekas ibu? Maksudmu? Balas Rati tajam. Sekarang ibu udah di tempat yang lebih layak. Kan, Gria Lansia itu kan fasilitasnya bagus. Bahkan katanya lebih bagus dari panti asuhan tempat gue pernah ikut bakti sosial dulu. Tapi tetap aja, dia sendirian di sana. Gumam Doni. Rati mendengus. Loh, waktu itu kamu juga yang setuju. Kan, kita semua sepakat. Ibu udah gak bisa tinggal sendirian. Kita gak bisa gantian jagain. Kamu sibuk kerja. Aku juga. Bayu apalagi. Bayu cuma nyengir. Ya, gue mah ngikut aja. Kak, toh, waktu itu kita udah diskusi. Daripada di rumah tua itu jatuh. Terus salah satu dari kita disalahin kalau terjadi apa-apa sama beliau. Doni mengangguk pelan. Meski dalam hati ada sesuatu yang tidak enak, tapi ia tidak berani berkata apa-apa lagi. Pembicaraan dilanjutkan ke soal harga jual rumah. Siapa yang akan mengurus notaris? Dan kapan rumah bisa dikosongkan total? Satu hal yang tidak dibahas. Apakah mereka akan mengabari Bu Rahayu? Rati hanya berkata, ngapain juga, beliau toh udah gak tahu apa-apa.
Lihat aja kemarin waktu ditelepon perawatnya. Dia pikir hari itu hari ulang tahun kita. Doni tertawa kecut. Padahal udah lewat 2 bulan. Bayu ikut tertawa. Ya, usia. Bro, maklum, tak ada yang merasa bersalah. Atau mungkin mereka merasa, tapi terlalu takut mengakuinya. Terlalu sibuk membungkus luka mereka dengan logika modern. Bahwa semua ini demi kebaikan, demi kenyamanan, demi efisiensi. Malam harinya, di geria lansia, Bu Rahayu termenung di depan jendela. Tangan kirinya menggenggam kerudung tua yang sudah mulai robek di pinggirnya. Itu kerudung yang ia pakai saat mengantar Doni ke sekolah dasar di hari pertama. Kerudung itu saksi bahwa ia pernah berdiri di pintu gerbang sambil melambai, meski hatinya bergetar menahan tangis karena harus melepaskan anaknya ke dunia luar. Ia masih ingat, masih sangat ingat waktu Rati pertama kali haid dan menangis di dapur karena takut dianggap kotor. Ia memeluknya, menjelaskan dengan lembut, mengusap kepalanya sambil berkata, "Kamu sudah besar. Nak, ibu bangga." Ingat saat Bayu kabur dari sekolah karena dimarahi guru, ia menunggu di pagar sekolah sampai malam. Menangis, khawatir sesuatu terjadi. Dan saat Bayu muncul dengan luka di lututnya, ia peluk anak itu erat-erat. Menciumi keningnya berulang kali meski tubuhnya sendiri sedang demam tinggi. Kenangan-kenangan itu seperti film bisu yang terus diputar di kepala Bu Rahayu. Tapi tak satu pun anaknya tahu. Atau mungkin sudah lupa. Keesokan harinya, Mbak Darmi mengetuk pintu kamar Bu Rahayu. Ia membawa koper kecil dan tas plastik berisi baju-baju lama yang baru dicuci. Sambil membantu merapikan lemari, ia berkata pelan, "Bu, kemarin saya telepon lagi anak-anak ibu, tapi sepertinya masih sibuk semua." Bu Rahayu tersenyum tipis. "Iya, gak apa-apa, mereka kerja. Kan ibu dulu juga kerja terus buat mereka." Darmi tercekat. Ia tahu itu bukan kalimat sedih, tapi kalimat pasrah. Kalimat yang keluar dari mulut orang yang sudah berhenti berharap. Saat malam tiba, Darmi kembali masuk ke kamar Bu Rahayu. Kali ini membawa termos kecil berisi susu hangat. "Bu, minum dulu ya, biar tidurnya enak." Bu Rahayu duduk perlahan. Ia mengambil cangkir kecil itu, meminumnya pelan-pelan. Tiba-tiba, ia bertanya, "Mbak Darmi, menurut sampean, ibu ini masih pantas jadi ibu mereka enggak sih?" Darmi terpaku, tak bisa menjawab langsung. Ibu udah coba jadi yang terbaik, tapi kok mereka kaya, enggak butuh ibu lagi. Darmi menggenggam tangan Renta itu. Hangatnya tinggal sedikit. "Bu, ibu mungkin gak tahu, tapi saya belajar banyak dari ibu. Saya belum punya anak, tapi kalau saya punya nanti, saya mau bisa cinta mereka kayak ibu cinta anak-anak ibu." Bu Rahayu tersenyum, tapi air matanya jatuh. Kadang, rasa cinta itu gak cukup ya, Mbak. Cinta tanpa diingat, rasanya kayak nunggu orang pulang tapi gak pernah berangkat. Kata-kata itu menusuk. Hening lama mengisi ruangan. Di luar, hujan turun perlahan. Di rumah Rati, di hari yang sama, ia sedang membuka lemari untuk mencari dokumen tanah. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah album foto tua yang ternyata terbawa saat pindahan dari rumah lama. Ia membuka satu per satu. Di sana ada foto ibu mereka saat muda tersenyum di depan sumur, menggendong Bayu kecil, tertawa bersama Rati kecil yang menggigit gorengan. Rati terdiam lama. Ia tak sadar air mata turun pelan. Tapi ia buru-buru menutup album itu. Ia masukkan ke dalam laci. Lalu ia berdiri dan melanjutkan pekerjaan. Begitulah manusia. Kadang tahu dirinya kejam, tapi memilih melupakan. Karena mengingat berarti harus mengaku salah. Dan mengaku salah berarti harus kembali. Sesuatu yang tidak semua orang berani lakukan. Di akhir minggu itu, Doni, Rati, dan Bayu sepakat menandatangani surat kuasa untuk menjual rumah. Mereka menyerahkan proses ke notaris dan agen properti. Dalam pertemuan terakhir mereka, tidak ada satupun yang menyebut nama ibu. Bahkan saat rumah masa kecil mereka akhirnya laku, dan uangnya dibagi rata ke rekening masing-masing. Tak satupun dari mereka bertanya, "Ibu tahu gak rumahnya dijual?" Karena pada titik itu, mereka sudah membuang ibu mereka jauh lebih dulu. Bahkan sebelum tubuhnya pindah ke geria lansia, mereka sudah memutus ikatan itu pelan-pelan. Setiap kali mereka memilih diam saat ditanya kabar. Setiap kali mereka menyebut sibuk sebagai alasan untuk tidak datang. Dan sekarang, yang tersisa di hati Bu Rahayu bukan lagi harapan, tapi kesepian yang menyamar sebagai ketabahan. Di balik pintu geria lansia yang sunyi itu, seorang ibu masih menyimpan semua surat-surat lama anaknya, masih menyusun pakaian bayi, menyetrika sendiri kerudung usang, dan mengelus foto tua. Masih percaya
bahwa suatu hari nanti mereka akan datang. Tapi malam demi malam berlalu, dan pintu itu tetap tidak diketuk. Malam di Gria Lansia turun perlahan seperti tirai tipis. Hujan rintik-rintik jatuh, mengenai jendela kaca yang berembun dari dalam. Lampu lorong redup, para lansia lain sudah masuk ke kamar masing-masing. Hanya satu kamar yang masih terang. Kamar Bu Rahayu. Ia duduk di depan meja kecil, menggenggam pulpen dan selembar kertas surat. Matanya menatap kosong kertas itu selama lebih dari 15 menit. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena dingin melainkan karena keraguan. Sudah berulang kali ia mencoba menulis surat untuk anak-anaknya. Tapi setiap kali pulpen menyentuh kertas, jari-jarinya seperti lumpuh. Ada yang tertahan di dadanya. Sesuatu yang tak bisa disampaikan hanya dengan kata-kata. Akhirnya, malam itu, dengan satu tarikan napas panjang, ia mulai menulis. Assalamualaikum, anak-anakku tersayang. Maafkan ibu, kalau ibu mengganggu kalian lewat surat ini. Ibu tahu kalian sibuk. Ibu tahu dunia kalian kini jauh berbeda dari dunia ibu yang sempit dan sepi. Tapi ibu cuma ingin menulis, supaya rasa ini gak meledak di dada. Ibu cuma kangen, gak lebih. Gak minta dijemput, gak minta uang, gak minta dibawa pulang. Ibu cuma kangen. Ibu rindu dengar suara kalian. Bahkan kalau cuma 5 menit, ibu rindu lihat wajah kalian. Walau dari balik kaca jendela, ibu rindu masak buat kalian. Walau tahu kalian sudah punya istri yang jauh lebih pandai masak dari ibu. Kadang, ibu berpikir, apa ibu pernah menyakiti kalian? Kalau iya, tolong kasih tahu ibu, supaya ibu bisa minta maaf. Supaya hati ini bisa lega sebelum waktu ibu habis. Tangan Bu Rahayu berhenti menulis. Air matanya jatuh satu-satu, menodai tulisan tinta biru yang mulai melebar di kertas. Ia buru-buru menutup surat itu, melipatnya pelan, lalu menyelipkannya ke bawah bantal. Di bawah bantal itu, sudah ada lebih dari 5 surat serupa, semuanya tak pernah dikirim. Ia terlalu takut. Bukan takut surat itu dibaca, tapi takut surat itu tidak dibaca sama sekali. Keesokan harinya, Mbak Darmi menemukan Bu Rahayu tertidur di kursi. Di pangkuannya, surat itu jatuh. Ia mengambilnya, membacanya pelan-pelan. Setelah selesai, ia hanya bisa duduk di lantai, memegangi surat itu sambil menggigit bibirnya agar tidak menangis. Hari-hari berikutnya, Bu Rahayu mulai jarang bicara. Ia lebih sering duduk diam, memandangi bunga-bunga di taman kecil Gria itu. Setiap sore, ia menunggu dan menunggu, tapi tak ada yang datang. Di tempat lain, kehidupan terus berjalan. Doni sedang sibuk menyiapkan pelantikannya sebagai kepala bidang baru. Ia tampil sempurna di balik podium, memberikan sambutan tentang keluarga, integritas, dan nilai-nilai luhur. Rati baru saja menerima kontrak catering besar untuk acara Pemda. Ia berdiri di tengah dapur besar, memberi instruksi ke para stafnya, sambil membagikan motivasi soal kerja keras dan kesetiaan. Bayu sedang menandatangani mau franchise warung viral miliknya dengan investor dari luar kota. Ia bersorak bersama timnya, bersulang dengan jus mangga, dan berkata, inilah puncak hidup kita. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa di saat yang sama, ibu mereka tertidur di kursi roda. Bibirnya pecah-pecah, tangan kirinya lemas dan denyut. Nadinya semakin pelan. Mbah Darmi panik. Malam itu ia langsung memanggil ambulan dan membawa Bu Rahayu ke rumah sakit daerah. Diagnosisnya stroke ringan, namun karena usia, komplikasinya bisa fatal. Di ruang UGD, dokter bertanya siapa wali keluarga. Tapi nomor-nomor kontak yang terdaftar tidak aktif. Nomor Doni dialihkan, nomor Rati tak aktif, nomor Bayu tidak ditemukan. Malam itu, Bu Rahayu sadar beberapa menit. Dengan napas pelan, ia menarik tangan Darmi dan berbisik, kalau aku gak sempat pamit, titip salam ke anak-anakku ya. Darmi menggenggam tangan itu erat-erat. Bu, jangan ngomong gitu. Ibu kuat, nanti bisa pulang lagi ke Gria. Tapi Bu Rahayu hanya tersenyum, senyum yang pasrah. Setelah 3 hari dirawat, kondisinya mulai membaik. Ia bisa membuka mata dan bicara pelan. Tapi ia tidak menanyakan anak-anaknya. Tidak lagi, seolah ia sudah melepaskan harapan itu perlahan. Seperti daun tua yang akhirnya jatuh ke tanah tanpa suara. Namun takdir punya rencananya sendiri. Darmi, yang selama ini diam, akhirnya memberanikan diri. Ia mencari akun media sosial anak-anak Bu Rahayu. Ia menemukan profil Doni di Facebook, profil Rati di LinkedIn, dan Bayu di Instagram. Darmi mengirim pesan pribadi ke ketiganya. Saya perawat di Gria Harapan Senja. Ibu Anda baru saja keluar dari rumah sakit setelah stroke ringan. Sekarang beliau sudah sadar, tapi tubuhnya melemah. Beliau tidak bicara banyak,
Tapi saya yakin, beliau masih sangat berharap bisa melihat anak-anaknya, walau hanya sekali. Pesan itu awalnya tidak dibalas. Hingga 5 hari kemudian, Doni membaca pesannya. Lama ia menatap layar. Hatinya seperti ditusuk. Tapi ia menutup ponsel. Ia menatap cermin. Wajahnya bersih. Tapi hatinya kotor oleh penyesalan yang ia pura-pura tidak punya. Rati membaca pesan itu saat sedang mengisi seminar bisnis. Tangannya gemetar. Ia buru-buru ke kamar kecil. Dan di sana, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia menangis. Bayu membaca pesan itu saat sedang membuka komentar netizen di unggahan terbarunya. Ia melihat wajah ibunya di pikirannya. Dan tanpa sadar, ia mematikan ponselnya, duduk di pojok kamar, terdiam lama. Tapi tidak satu pun dari mereka langsung datang. Mereka takut. Takut ditanya kenapa tak pernah menjenguk. Takut melihat ibu mereka tak mengenali wajah mereka. Takut melihat sisa cinta yang mereka abaikan. Kini tinggal bayangan. Namun jauh lebih dalam dari rasa takut itu adalah rasa bersalah. Dan rasa bersalah adalah penjara yang paling sunyi. Hari ke-7 setelah keluar dari rumah sakit, Bu Rahayu kembali ke Gria. Tubuhnya lemah. Ia kini harus duduk di kursi roda, tapi wajahnya tenang. Darmi memberanikan diri bertanya, "Bu, kalau ada satu permintaan, apa yang ibu mau?" Bu Rahayu tersenyum pelan. "Kalau bisa, ibu ingin lihat wajah mereka. Sekali aja, buat pamit. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa." Darmi menangis. Dan malam itu, ia memutuskan akan mengirim surat-surat yang selama ini disimpan Bu Rahayu kepada anak-anaknya. Satu persatu, apapun reaksinya. Karena ia tahu, waktu ibu itu mungkin sudah tak banyak. Surat-surat itu tiba pada hari yang berbeda. Hari itu, Doni baru saja pulang dari acara pelantikan gubernur. Di dalam ruang kerjanya yang sunyi, ia membuka amplop putih polos yang ditumpuk rapi di meja. Tidak ada pengirim, tapi tulisan di depan. Amplop itu sangat dikenalnya, tulisan tangan yang dulu menuliskan namanya di buku pelajaran. Tulisan tangan ibu. Ia membukanya pelan. Tangannya gemetar. Di dalamnya, selembar kertas terlipat 2. Wangi lemah sabun cuci menyembul dari kertas yang sudah agak kekuningan. Doni membaca. "Nak, ibu tahu kamu sibuk, tapi ibu tetap ingin bilang betapa bangganya ibu padamu. Dari kecil, kamu anak yang kuat, pendiam, dan selalu mengerti. Kamu mungkin gak ingat waktu kamu bilang aku janji jagain ibu sampai tua. Tapi ibu ingat, ibu gak nuntut apa-apa. Nah, ibu cuma ingin tahu, kamu baik-baik aja? Enggak, makan yang cukup ya. Jangan lupa istirahat. Kadang ibu mimpikan kamu pakai jas, berdiri di depan banyak orang. Ibu senang sekali, bangga sekali. Tapi bangga itu rasanya sepi kalau gak bisa ngelihat langsung. Salam, sayang dari ibu yang selalu doain kamu. Meski gak tahu harus kirim kemana, Doni menutup surat itu perlahan. Matanya panas. Dinding di sekelilingnya terasa lebih dekat. Udara mendadak sesak. Ia mendongak, berusaha menahan tangis yang tiba-tiba menyerbu. Ia tidak menangis saat menikah, tidak menangis saat ayahnya wafat. Tapi malam itu, sendirian di ruangan sunyi, ia menangis seperti anak kecil. Sementara itu, di apartemen Rati, surat itu diletakkan di atas meja makan. Ia membukanya sambil berdiri, satu tangan memegang gelas jus, satu tangan lagi membuka lipatan kertas dengan asal. Tapi begitu mata membacanya, tubuhnya membeku. "Rati sayang, ibu masih ingat waktu kamu kecil suka nangis kalau lampu padam. Kamu selalu lari ke pangkuan ibu, meski sedang marah. Sekarang ibu yang takut gelap. Nah, tapi gak ada yang bisa ibu peluk. Ibu tahu kamu sibuk. Ibu dengar kamu punya usaha besar, bisa bantu banyak orang. Ibu bangga. Tapi kadang ibu ingin tahu, kamu masih suka makan sambil nyanyi kecil gak? Masih suka cemberut kalau ibu gorengin tempe terlalu gosong? Ibu kangen suara kamu. Ratih, kangen kamu panggil bu. Bangunin aku jam 5 ya." Sekarang, ibu bangun sendiri, duduk sendiri, makan sendiri. Tapi tetap doain kamu. Biar sehat, biar bahagia. Karena bahagiamu dulu pernah jadi satu-satunya alasan ibu bertahan hidup. Rati duduk pelan-pelan. Ia menutup surat itu, memejamkan mata. Kenangan itu datang seperti gelombang. Suara gilingan bumbu ibu, aroma minyak kayu putih di lehernya saat demam, dan pelukan hangat di balik kelambu malam. Ia menangis, tapi tidak menangis keras. Ia menangis diam-diam. Seperti ibu mereka menangis dulu sendirian, di sudut kamar yang gelap. Bayu menerima surat itu di tengah perjalanan bisnis. Ia sedang duduk di lobi hotel, menunggu jemputan. Ketika ia melihat
Amplop itu tertulis namanya dengan tulisan tua dan rapi, hatinya langsung berdebar. Ia membukanya tergesa. Bayu, si kecil ibu, nakal, lucu, manja, tapi juga paling bikin ibu khawatir. Kamu mungkin gak tahu, tapi ibu pernah nyuri sisa lauk tetangga. Cuma biar kamu bisa makan enak pas ulang tahun. Waktu itu kamu senyum, bilang ini enak banget. Bu, sekarang ibu cuma ingin tahu, kamu bahagia? Nak, ibu pernah janji gak bakal minta apa-apa. Tapi boleh gak minta satu hal aja? Kalau nanti kamu sempat, datanglah ke geria ini. Lihat wajah ibu sekali aja. Kalau kamu mau peluk, ibu peluk. Kalau gak mau bicara, ibu diem. Ibu cuma pengen tahu, kamu masih ingat sama ibu? Enggak, maaf ya. Ibu nulis ini sambil gemetaran. Tapi ibu harus nulis sebelum waktu ibu habis. Bayu merobek amplop itu di bagian atas tanpa sadar. Ia berdiri cepat, matanya liar mencari udara. Ia keluar dari lobi, menunduk, bersandar ke dinding. Wajahnya menegang, tapi dadanya retak. Ia ingat betul waktu ia kecelakaan kecil saat main sepeda. Ibunya lari tanpa sandal dari dapur ke jalan, menggendongnya yang berdarah di lutut sambil teriak panik. Tangannya gemetar, tapi wajahnya penuh cinta. Kini tangan itu menulis dengan sisa tenaganya, hanya untuk bisa berkata, "Nak, datanglah." Ketiga anak itu akhirnya saling menghubungi malam itu juga. Suara Doni terdengar serak di panggilan grup video. "Kalian udah baca suratnya?" Rati mengangguk, air matanya belum kering. Bayu tidak bicara, tapi matanya merah. Ia hanya berkata, "Kita harus ke sana." Namun ada jeda. Satu ketakutan belum hilang. Bagaimana kalau mereka datang? Tapi ibu sudah tak bisa bicara. Bagaimana kalau ibu menolak mereka? Bagaimana kalau luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan? Malam itu, di geria lansia, Bu Rahayu duduk di ranjang. Ia melihat bulan penuh dari jendela. Tangannya lemah, tapi hatinya tenang. Ia tidak tahu surat-surat itu sudah sampai. Ia tidak tahu anak-anaknya sudah membaca. Tapi malam itu, sebelum tidur, ia berdoa lebih panjang dari biasanya. "Ya Allah, kalau memang ini malam terakhir, izinkan hamba melihat wajah anak-anak hamba sekali saja." Ia tertidur sambil menggenggam foto tua Doni kecil. Rati pakai pita merah dan Bayu memeluk boneka kayu. Di luar kamar, Mbak Darmi berdiri sambil menahan tangis. Ia tahu waktu itu sudah dekat, tapi ia juga tahu harapan bisa membuat mukjizat. Dan besok pagi, sebuah mobil berhenti di depan geria lansia. Langkah pertama Doni keluar dari mobil terasa berat, seperti ada beban menekan dadanya. Menyuruhnya kembali, menyuruhnya menghindar, tapi ia terus berjalan. Rati di sampingnya, menunduk, matanya sembab. Bayu mengikuti dari belakang. Mereka bertiga berdiri di depan pagar geria lansia, tempat yang selama ini hanya mereka dengar lewat pesan singkat dan tagihan bulanan. Petugas menyambut mereka dengan ragu. Sudah bertahun-tahun tidak pernah ada yang datang untuk Bu Rahayu. Tapi hari itu, 3 orang dewasa dengan wajah nyaris identik berdiri dengan gugup di depan gerbang. Setelah beberapa pertanyaan formal, petugas mengantar mereka masuk. Langkah mereka menyusuri lorong terasa seperti menyusuri masa lalu. Di dinding ada lukisan anak-anak TK yang dititipkan untuk hiburan para lansia. Di pojok ruangan, televisi tua menayangkan acara sinetron sore. Aroma balsam, kopi hitam, dan lantai yang baru dipel disinfektan memenuhi udara. Tak ada yang akrab di tempat ini. Tapi di ujung lorong itu, ada satu kamar yang membuat jantung mereka berdebar. Kamar Bu Rahayu. Darmi berdiri di depan pintu kamar dengan wajah tegang. Ia tidak tahu apakah ini akan jadi momen penuh haru atau luka lama yang makin menganga. Tapi ia membukakan pintu itu pelan dan mempersilahkan mereka masuk. Di dalam, Bu Rahayu duduk di kursi roda, menghadap jendela. Tubuhnya lebih kurus dari yang mereka bayangkan. Rambutnya memutih sepenuhnya. Tangannya diam di atas selimut tipis. Matanya menghadap keluar jendela, seolah menatap langit. Ia tidak tahu siapa yang datang. Doni maju pelan, suaranya nyaris tercekat. "Bu." Tubuh di kursi itu tak bergerak, tapi perlahan kepala Bu Rahayu menoleh. Matanya butuh waktu beberapa detik untuk benar-benar mengenali wajah di depannya. Doni menunduk. Rati menutup mulutnya, berusaha menahan suara tangis. Bayu terpaku. Wajahnya gemetar. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu, suara yang mereka rindukan selama ini akhirnya keluar. "Kalian pulang." Bukan pertanyaan, tapi pernyataan penuh ketidakpercayaan. Seakan-akan hatinya terlalu takut berharap itu nyata. Doni berlutut di depan ibunya,
menggenggam tangan renta itu. Ia menunduk, mencium tangan ibunya. Lama, tanpa bicara. Maaf, Bu, maaf. Itu saja yang keluar dari mulutnya. Kalimat pendek yang membawa ribuan kenangan dan luka. Rati mendekat, memeluk bahu ibunya dari samping. Air matanya jatuh ke baju tidur yang sudah pudar warnanya. Bayu mendekat paling akhir, memeluk dari belakang kursi roda. Ibu gak salah apa-apa, kita yang salah. Suara Bu Rahayu pelan. Aku pikir kalian gak mau lihat ibu lagi. Rati mencium pipi ibunya. Aku takut. Bu, aku malu. Aku juga, kata Bayu. Aku pikir kalau datang sekarang, ibu bakal marah. Tidak ada ibu yang marah pada anak-anaknya karena rindu. Bu Rahayu mengusap kepala Doni. Meski tangannya lemah, Doni menengadah. Matanya merah. Ibu, maafin kami. Kami kejam. Kami bodoh. Bu Rahayu tersenyum. Senyum yang penuh ketenangan yang tak bisa diajarkan siapapun kecuali waktu dan kesabaran. Ibu gak pernah dendam. Ibu cuma rindu. Mereka duduk lama, tak banyak bicara, hanya diam, memandangi wajah satu sama lain. Setiap kerutan di wajah ibu mereka kini tampak seperti peta dari pengorbanan yang tak pernah mereka lihat. Setiap bintik hitam di tangan itu seperti pengingat bahwa tangan itu dulu memeluk mereka, menuntun mereka, membersihkan luka mereka. Waktu berjalan pelan sore itu, Darmi menyajikan teh manis hangat dan biskuit. Bu Rahayu meminum teh itu sedikit demi sedikit sambil mendengarkan anak-anaknya bercerita. Doni bicara tentang pekerjaannya, tapi suaranya lirih. Rati menceritakan bisnis cateringnya, tapi matanya kosong. Bayu menceritakan toko franchise-nya yang viral, tapi ia sendiri terdengar hambar. Karena hari itu, semua keberhasilan yang dulu mereka banggakan terasa tak berarti. Tak ada pencapaian yang lebih besar daripada bisa kembali duduk di samping seorang ibu yang sudah lama menunggu dalam diam. Menjelang sore, saat matahari mulai meredup, Bu Rahayu berkata pelan, "Aku senang bisa lihat kalian lagi. Besok kita datang lagi." "Bu," kata Doni. Rati mengangguk cepat. "Kita bakal sering datang. Aku bisa atur waktu." Bayu memegang tangan ibunya. "Kalau ibu mau, kita bisa pindahin ibu ke rumahku. Di sana ada perawat juga." Bu Rahayu hanya tersenyum. "Ibu udah nyaman di sini. Sudah tua, pindah-pindah malah bingung. Tapi kalau kalian mau datang, itu cukup." Sore itu berakhir dengan pelukan panjang. Mereka tidak tahu apakah akan ada kesempatan kedua. Tapi sore itu, luka lama mulai mendapat perban. Bukan sembuh total, tapi setidaknya tidak lagi berdarah. Di perjalanan pulang, mobil mereka diam. Tak ada musik, tak ada percakapan. Hanya napas berat dan pikiran yang tak bisa berhenti memutar ulang setiap kata yang tadi diucapkan ibu mereka. Doni menatap keluar jendela, mengingat waktu ia pertama kali berkata pada ibunya bahwa ia akan menjaga ibu selamanya. Ia sadar, janji itu sempat ia buang, tapi mungkin belum terlambat untuk menepatinya kembali. Rati memeluk tas di pangkuannya. Di dalamnya ada surat yang ditulis ibu khusus untuknya. Ia belum membacanya, tapi ia sudah tahu apapun isinya akan menjadi panduan hidup barunya sebagai ibu-ibu yang tak akan membiarkan anaknya lupa pada rumah pertama mereka. Pelukan seorang ibu. Bayu memandangi ponselnya. Ia membuka Instagram. Tangannya sempat ingin unggah foto tadi bersama ibu, tapi ia urungkan. Bukan karena malu, tapi karena ia sadar cinta sejati tidak butuh validasi. Cinta hanya butuh hadir. Dan malam itu, mereka bertiga tidur dengan perasaan berbeda. Ada perih yang belum sepenuhnya hilang, tapi juga ada harapan bahwa besok mereka akan datang lagi. Bahwa besok tidak akan seperti hari-hari sebelumnya. Namun takdir belum selesai. Esok harinya, saat mereka bersiap kembali ke geria, sebuah pesan masuk ke ponsel Doni. Dari Darmi. "Maaf, Pak, Ibu tadi pagi mengalami sesak napas. Kami sudah panggil ambulan. Sekarang masih di IGD. Beliau belum sadarkan diri." Ketiganya panik. Mereka langsung pergi ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, dia mendominasi. Tak ada yang berkata satu kata pun. Wajah mereka pucat. Semua doa mereka panjatkan diam-diam dalam hati, berharap semalam bukanlah perpisahan. Di rumah sakit, mereka berlari ke UGD. Darmi menunggu di luar ruangan dengan wajah cemas. "Maaf." Bu Rahayu sempat berhenti napas beberapa menit. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Doni gemetar. Rati menangis tanpa suara. Bayu menatap ke dalam ruangan. Matanya tajam, tapi matanya basah. Di dalam, Bu Rahayu terbaring. Oksigen terpasang. Matanya tertutup. Tubuhnya tampak kecil sekali di antara kabel dan selang. Tapi tiba-tiba,
Jari tangannya bergerak. Darmi masuk cepat. Doni menyusul. Lalu Ratih dan Bayu. Mereka berdiri di sisi ranjang. Bu Rahayu membuka matanya perlahan. Ia menatap ketiga anaknya dan tersenyum. "Terima kasih, sudah datang. Bu, jangan bicara dulu ya," kata Ratih. Tapi Bu Rahayu tetap bicara. Pelan, nyaris berbisik. "Kalian anak-anak ibu. Tidak ada yang sempurna. Tapi kalian tetap anak ibu. Sampai kapanpun." Napasnya mulai tersengal. Tapi matanya tenang. Ia menatap mereka satu persatu. Lalu berkata, "Ibu, senang sekali bisa lihat kalian." Lalu matanya perlahan menutup kembali. Alat monitor berdetak. Perlahan, dokter memeriksa detak jantungnya. Masih ada, tapi sangat lemah. Dan malam itu, rumah sakit menjadi saksi. Seorang ibu yang telah menunggu dalam sunyi, akhirnya kembali bertemu anak-anaknya. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk meyakinkan bahwa cinta ibu tidak pernah pergi. Udara pagi di rumah sakit itu sunyi dan terasa berat. Langit mendung, tapi belum hujan. Di ruang perawatan intensif, Doni duduk di kursi tunggu dengan wajah penuh sesal. Tangannya menggenggam map dokumen, tapi tak pernah dibuka. Di sampingnya, Ratih menggigit bibir. Matanya sembab. Bayu berdiri di dekat jendela, menatap keluar seperti mencari sesuatu yang tidak bisa ia temukan di dalam dirinya. Di dalam ruangan, tubuh Bu Rahayu terbaring lemah. Alat bantu napas terus bekerja, menunjukkan garis naik turun yang stabil tapi lemah. Tidak ada kata-kata, tidak ada tangis. Hanya suara mesin dan napas yang tersendat-sendat. Mereka bergantian masuk ke ruangan. Doni yang pertama, ia duduk di sisi tempat tidur, memegang tangan ibunya yang dingin. "Bu, aku tahu aku terlambat, tapi aku di sini sekarang, dan aku gak akan pergi lagi. Apapun yang terjadi, aku bakal dampingi ibu sampai akhir." Ratih masuk sesudahnya. Ia membungkuk di sisi kanan, menyentuh pipi ibunya yang keriput. "Ibu selalu bilang aku anak paling keras kepala. Mungkin benar, tapi sekarang aku ingin jadi anak yang paling lembut buat ibu. Kalau masih ada waktu, aku ingin gunakan semuanya untuk membalas cinta ibu, meski cuma seujung kuku." Bayu masuk terakhir. Ia tak bicara lama, hanya satu kalimat, "Aku cinta ibu, selalu." Di lorong rumah sakit, ketiga anak itu duduk berdampingan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka tidak membicarakan bisnis, pekerjaan, atau prestasi. Mereka hanya bicara tentang ibu, tentang bagaimana mereka semua melupakan hal-hal kecil yang ternyata dulu sangat berarti. Doni bilang, "Ingat gak? Ibu suka duduk di depan rumah tiap sore sambil nunggu kita pulang sekolah." Ratih tertawa kecil, air mata jatuh lagi, dan tiap kali hujan, ibu marah kalau kita nekat main air. Tapi abis marah, ibu bikinin teh hangat sama pisang goreng. Bayu menambahkan, "Dulu aku pernah buang PR karena males. Ibu gak marah, tapi ibu duduk di sebelahku semalaman, ngajarin aku pelan-pelan." Mereka diam lagi. Kesunyian itu bukan kesepian, tapi penyesalan. Penyesalan yang begitu dalam. Karena mereka baru sadar bahwa semua kenangan kecil itulah yang selama ini menyelamatkan jiwa mereka dari kehampaan dunia dewasa. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruangan perawatan. Wajahnya tenang, tapi kalimatnya berat. "Bu Rahayu kondisinya sangat lemah. Kami sudah memberikan semua perawatan terbaik. Tapi sekarang semuanya tergantung pada semangat hidup beliau. Kami sarankan keluarga bersiap secara mental." Doni berdiri. Ratih memegang tangan Bayu. Ketiganya masuk kembali ke dalam ruangan. Kali ini tidak hanya sebagai anak, tapi sebagai orang yang siap menerima kehilangan. Mereka duduk di samping Bu Rahayu, memegang tangannya, berbicara perlahan. "Ibu, kami di sini," bisik Doni. "Ibu gak sendiri lagi," tambah Ratih. Bayu mencium tangan ibunya. "Ibu bisa tenang." Mata Bu Rahayu terbuka sedikit, napasnya lemah. Tapi senyum tipis muncul di bibirnya. Ia mengangguk pelan. Tak ada kata yang keluar, tapi ekspresi wajahnya mengatakan semuanya. Ia tahu anak-anaknya sudah kembali, dan itu cukup. Malam pun tiba. Rumah sakit redup. Di luar, hujan mulai turun. Lembut, tenang. Di dalam, alarm alat medis mulai melambat. Darmi berdiri di ujung ruangan, menatap dari jauh. Ia tahu waktunya sudah dekat. Tepat pukul 2 dini hari. Garis monitor berubah datar. Tak ada tangisan histeris, tak ada teriakan, hanya keheningan panjang dan air mata yang jatuh perlahan. Doni memeluk tubuh ibunya. Ratih menangis dalam pelukan. "Bayu." Darmi menutup mata dan membacakan doa pelan. Bu Rahayu pergi dengan tenang, dalam damai, dengan senyuman terakhir karena sempat melihat anak-anaknya kembali.
walau hanya sebentar. Keesokan paginya, jenazah dibawa ke rumah duka. Tapi bukan rumah masa kecil mereka, rumah itu sudah lama dijual. Jenazah disemayamkan di musola kecil dekat geria lansia. Sesuai permintaan terakhir Bu Rahayu, jangan repot-repot, biar ibu dekat dengan tempat yang sudah merawat ibu saat kalian. Gak bisa, Doni menangis mendengar kalimat itu dari Darmi. Ia memohon agar diperbolehkan mengurus semua pemakaman. Seluruh proses berjalan sederhana, tanpa bunga mahal, tanpa karangan papan besar. Tapi ribuan doa dari para lansia lain dan para perawat yang pernah disayang Bu Rahayu mengalir tak berhenti. Usai pemakaman, Doni berdiri di sisi pusara. Ibu, aku janji, aku gak akan biarkan anakku lupa rumahnya. Rati ikut bicara. Aku akan ajarkan anak-anakku untuk tetap telepon, tetap pulang, tetap peluk orang tuanya meski hanya 5 menit. Bayu menatap langit. Aku gak akan biarkan istriku perlakukan ibunya seperti aku memperlakukan ibu. Dan di bawah langit yang mulai cerah, ketiganya berdiri lama di samping makam. Keesokan harinya, Doni membatalkan perjalanannya ke luar negeri. Ia mengajukan cuti panjang. Rati mulai membagikan pengalaman pribadinya tentang ibunya lewat kelas masak untuk ibu dan anak. Bayu membubarkan tim media sosialnya dan membuat akun baru yang berisi kisah tentang ibu. Surat-surat dari Bu Rahayu, mereka salin, cetak, dan simpan di sebuah kotak kayu kecil. Di sampulnya tertulis, jangan lupakan rumah pertama kita. Mereka membacanya tiap minggu, kadang sambil menangis, kadang sambil tersenyum, tapi tak pernah lagi dengan rasa bersalah. Karena mereka tahu, mereka memang datang terlambat, tapi mereka sempat kembali. Dan bagi Bu Rahayu, itu sudah cukup. 3 bulan berlalu sejak pemakaman Bu Rahayu. Musim sudah berganti, angin sore terasa lebih hangat. Pohon-pohon di sekitar geria lansia berbunga lebih cepat tahun ini. Kata Darmi, ia sering duduk di bangku taman kecil, mengingat kembali wajah Bu Rahayu yang selalu tersenyum meski tubuhnya semakin lemah. Tak banyak yang berubah di geria itu kecuali satu hal. Sebuah kotak surat kayu dipasang di dekat pintu masuk. Di atasnya tertulis, untuk ibu dan ayah yang tak sempat didatangi. Itu ide Doni. Ia datang seminggu setelah pemakaman, membawa kotak itu sendiri, memasangnya dengan tangan sendiri. Ia ingin semua anak yang tak sempat pulang bisa tetap mengirim pesan, setidaknya untuk mengurangi beban di hati mereka. Karena ia tahu beban itu tak mudah hilang. Hari-harinya berubah. Doni tak lagi bekerja hingga larut. Ia pulang sebelum maghrib. Ia menjemput anaknya di sekolah. Hal yang dulu hanya ia lakukan saat istrinya sibuk, sekarang itu jadi rutinitas. Di dalam mobil, ia bercerita pada anaknya tentang seorang nenek yang sangat kuat, sangat sabar, dan sangat mencintai anak-anaknya. Anaknya tertawa saat Doni meniru suara ibunya dulu, menegur jika tak cuci kaki sebelum tidur. Tiap malam Jumat, Doni mengajak keluarganya membaca doa untuk Bu Rahayu. Di kamar tidurnya, tergantung foto hitam putih sang ibu muda, menggendong bayi kecil yang dulu bernama Doni. Rati lebih drastis. Ia menghentikan kontrak besar cateringnya. Ia mulai program makan siang gratis setiap minggu di kampung tempat Bu Rahayu dulu tinggal. Ia menyebutnya Dapur Rahayu. Di spanduk depan tertulis kutipan ibunya. Masakan yang paling enak itu yang dimasak dengan niat supaya anaknya kenyang dan tidur nyenyak. Ia menyajikan makanan sendiri, meski dibantu tim kecil. Ia mendengarkan keluhan ibu-ibu tua yang datang makan, dan selalu tersenyum saat ada yang berkata, "Kamu mirip almarhumah ibumu." Rati mengabadikan semua surat ibunya di dalam buku. Judulnya sederhana, Surat dari Ibu. Ia cetak secara mandiri, membagikannya gratis ke panti, geria lansia, dan komunitas keluarga muda. Ia tidak peduli berapa banyak yang membaca. Ia hanya ingin satu orang saja merasa tergerak. Itu sudah cukup. Bayu mendirikan sebuah ruang komunitas kecil di ruko miliknya, tempat untuk anak-anak muda bisa datang, belajar soal keluarga, tanggung jawab, dan pentingnya waktu. Di salah satu sudut ruangan, ia tempelkan lukisan tangan ibunya. Di bawahnya tertulis, "Yang melahirkanmu mungkin tidak sempurna, tapi dia tidak pernah menyerah membesarkanmu." Ia tak lagi sibuk mengejar tren atau mengukur hidup dari jumlah penonton. Ia belajar menjadi ayah yang lebih hadir. Ia mematikan ponsel saat makan malam dan membacakan cerita sebelum tidur, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Suatu hari, ketiganya bertemu di geria lansia, bukan karena duka, tapi karena rindu. Mereka membawa makanan, duduk bersama para lansia lain, bercerita, tertawa, menyeka air mata beberapa penghuni yang mengenang masa lalu.
Darmi menyambut mereka dengan senyum lebar. Kalian bikin Ibu Rahayu bangga. Doni menjawab pelan. Kita nggak bisa ubah masa lalu. Tapi kita bisa ubah cara kita menjalani sisa hidup. Darmi mengangguk. Dan ibu kalian sudah memaafkan sejak lama. Bahkan sebelum kalian minta maaf, sebelum pulang. Mereka bertiga duduk di makam ibu, membawa bunga. Tak ada air mata kali ini, hanya keheningan yang tenang. Doni berkata, Bu, aku janji bakal jaga keluarga. Gak bakal terlalu sibuk sampai lupa diri. Rati tersenyum. Aku bakal ajarkan anak-anak tentang arti rumah, tentang cinta yang gak minta balasan. Bayu berdiri, menatap nisan itu dengan mata basah. Aku bakal terus hidup sebagai anak ibu, bukan hanya di akta lahir, tapi di setiap pilihan hidupku. Mereka berdiri lama, tak ingin pergi cepat, tapi juga tak ingin hanya datang saat sedih. Dalam diam, mereka tahu ibu mereka telah tiada, tapi cinta ibu tak pernah benar-benar mati. Karena cinta seorang ibu tidak berhenti saat napas terputus. Ia hidup dalam senyuman, dalam aroma masakan, dalam suara nasihat yang tiba-tiba muncul di kepala saat kita hendak melakukan kesalahan. Beberapa minggu kemudian, Rati menerima undangan untuk berbicara di seminar nasional bertema keluarga dan perawatan lansia. Ia hampir menolak, tapi kemudian ia membaca lagi salah satu surat ibunya yang dulu tidak sempat ia balas. Rati sayang, jangan takut cerita tentang ibu. Ceritakan yang baik dan yang buruk. Karena dari situ orang bisa belajar. Kadang orang lain gak punya ibu seperti kamu. Mungkin dengan dengar cerita kamu, mereka bisa jadi ibu yang lebih baik untuk anak-anaknya. Ia hadir di seminar itu, berdiri di atas panggung. Ceritanya membuat ratusan orang terdiam, lalu menangis. Di akhir, ia berkata, kalau kalian masih punya ibu, peluk dia malam ini. Jangan tunggu waktu, karena penyesalan bukan datang saat ibu pergi. Penyesalan datang saat kalian sadar, waktu yang dulu tersedia, tidak pernah kalian gunakan. Sorakan tak ada, tapi tepuk tangan panjang mengisi ruangan. Doni menyaksikannya lewat streaming. Bayu menonton ulang lewat rekaman. Ketiganya merasa, ibu mereka tidak hanya telah meninggalkan warisan cinta, tapi juga suara. Suara yang akan terus mengingatkan orang untuk pulang. Sebelum semuanya benar-benar terlambat. Dan malam itu, Doni menulis surat. Bu, maaf kami buang, tapi sekarang kami tahu di mana letak rumah kami sebenarnya. Bukan rumah besar, bukan apartemen, tapi hati seorang ibu. Dan mulai sekarang, kami akan kembali ke rumah itu. Setiap hari, lewat doa, lewat perbuatan, lewat cara kami mencintai orang lain. Seperti ibu mencintai kami. Sampai akhir, setahun telah berlalu sejak kepergian Bu Rahayu. Waktu tidak menghapus luka, tapi mengajarkan cara menanggungnya dengan kepala tegak. Ketiganya telah kembali menjalani hidup masing-masing, namun ada satu bagian dari diri mereka yang tak pernah kembali ke semula. Doni kini menjalani peran baru sebagai pengajar tamu di beberapa universitas, membawakan topik tentang etika dan tanggung jawab sosial. Di tiap presentasinya, ia selalu memulai dengan kisah sederhana tentang seorang ibu yang menabung receh demi membeli sepatu sekolah, lalu dibuang di masa tua oleh anak-anaknya sendiri. Suatu hari, seusai seminar, seorang mahasiswi menghampirinya. Sambil menangis, ia berkata, Pak, setelah saya dengar kisah Bapak, saya langsung telepon ibu saya. Sudah 2 tahun kami tidak bicara. Doni tak menjawab panjang. Ia hanya menyentuh bahu mahasiswi itu dan berkata, kalau masih sempat minta maaf, jangan tunggu lebih lama. Waktu tidak nunggu siapapun. Di rumah, ia kini punya kebiasaan baru. Tiap Jumat pagi, sebelum berangkat, ia duduk di teras rumah, membawa secangkir teh dan membuka kembali surat-surat ibu. Bukan untuk menangis lagi, tapi untuk mengingat bahwa hidup bukan soal pencapaian, melainkan soal siapa yang kita pilih untuk pulang. Rati kini menjalankan dapur Rahayu dengan lebih besar. Ia memperluas cakupan dapurnya menjadi program pendidikan gizi untuk ibu rumah tangga di kampung. Ia tak lagi mengejar omset, melainkan kebermanfaatan. Ia menemukan makna baru dari kata sukses. Dalam suatu wawancara podcast, pewawancara bertanya, apa yang membuat Mbak Rati berpindah dari pebisnis ke aktivis sosial? Rati tersenyum, karena saya pernah melupakan seseorang yang memberi saya makan setiap hari tanpa pamrih. Saya sibuk memberi makan orang-orang, tapi lupa bertanya apakah ibu saya sendiri sudah makan hari itu. Kalimat itu viral, bukan karena Rati terkenal, tapi karena banyak orang merasa tertampar oleh kejujuran yang telanjang dalam suara itu. Komentarnya dibanjiri kisah serupa. Orang-orang mulai menulis ulang-ulang tahun ibu mereka yang terlupa, atau hari ibu yang
tak pernah mereka rayakan. Rati tak ingin jadi motivator. Ia hanya ingin jadi anak yang lebih baik, meski telat. Dan dengan menyampaikan cerita ibunya, ia merasa ibunya hidup di banyak hati baru. Bayu, yang dulu hidup di antara angka dan target pertumbuhan bisnis, kini mengelola komunitas keluarga muda bernama Waktu Pulang. Ia tak hanya berbagi pengalaman, tapi menjadi teman bagi para ayah yang kehilangan arah. Ia menekankan satu hal yang selalu ia ulang. Jangan jadikan alasan sibuk untuk abai pada orang yang paling dulu mengenali suara tangisan kalian. Setiap Sabtu malam, ia membuka sesi diskusi terbuka dengan pasangan-pasangan muda. Ia tidak menggurui, hanya mendengar. Di ruang itu, para ayah menangis, para ibu berbicara, dan banyak anak muda menunduk saat sadar bahwa mereka sudah lama tidak menyentuh tangan ibunya sendiri. Dalam satu sesi, seorang pria menangis sambil berkata, "Saya pernah berjanji ingin bahagiakan orang tua saya, tapi sekarang saya bahkan tidak tahu mereka tinggal di mana." Bayu hanya memeluk pria itu. "Masih ada waktu," katanya. Mereka bertiga tak pernah menyebut kata penebusan. Mereka tahu, luka seperti yang mereka buat tak bisa ditebus dengan aksi sekali dua kali. Tapi mereka percaya, cinta bisa ditanam ulang. Dan jika ditanam dengan tulus, cinta itu akan tumbuh. Meski dulu pernah nyaris mati, satu hari, ketiganya bertemu di makam Bu Rahayu. Hari itu ulang tahun almarhumah. Mereka membawa bunga, makanan kesukaan ibu, dan surat-surat baru yang mereka tulis untuk dibaca di depan makam. Tidak ada air mata, hanya ketenangan. Doni membacakan suratnya. "Bu, aku sekarang lebih pelan dalam mengambil keputusan. Aku sering tanya dalam hati, kalau ibu ada, ibu bakal setuju gak?" Dan jawaban itu jadi kompasku. Aku tahu ibu dengar, dan itu sudah cukup buatku. Ratih menyusul. "Bu, anak-anakku sekarang tahu cerita ibu. Mereka tahu neneknya, wanita kuat. Kadang mereka tanya, kenapa ibu dulu bisa lupa sama nenek? Aku jujur, aku bilang, karena ibu terlalu sibuk jadi orang dewasa. Tapi sekarang, ibu hidup di tiap langkah mereka." Bayu membaca paling akhir. "Bu, aku gak takut mati lagi. Karena sekarang aku tahu, selama hidupku aku sudah mengenal cinta paling murni di dunia ini. Cinta seorang ibu. Aku akan terus hidup dengan membawa itu dan menyebarkannya lewat semua yang aku lakukan." Mereka duduk cukup lama. Angin bertiup ringan. Daun-daun bergoyang lembut. Di kejauhan, langit perlahan berubah jingga. Rati menoleh pada Doni dan Bayu. "Kita gak bisa mengulang hidup ibu, tapi kita bisa lanjutkan warisannya." Doni mengangguk. "Kita pastikan gak ada lagi anak yang lupa pulang." Bayu tersenyum. "Dan kalau ada, kita panggil mereka pulang sebelum terlambat." Sore itu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Tapi hati mereka sama-sama berada di satu tempat, di sisi makam, di dalam doa, dan di dalam kenangan yang kini bukan hanya luka, tapi cahaya. Malamnya, Doni menulis di buku harian digitalnya, "Kita bertiga pernah gagal jadi anak, tapi ibu tidak pernah gagal jadi ibu. Maka tugas kita sekarang adalah menjadi orang tua yang bisa mewariskan cerita itu. Bahwa tak ada cinta sekuat cinta seorang ibu. Dan tak ada sesal yang lebih dalam daripada saat kita baru menyadarinya. Ketika suara itu tak bisa lagi kita dengar. Ada satu ruang di dalam hati manusia yang hanya bisa dihuni oleh sosok seorang ibu. Ruang itu tidak pernah benar-benar kosong, sekalipun kita berusaha melupakannya. Menutupinya dengan sibuknya karier, tumpukan gaji, atau gengsi yang memabukkan ruang. Itu tetap ada, diam, tapi hidup, sunyi, tapi menggemakan nama yang tak pernah bisa tergantikan. Untuk Doni, Ratih, dan Bayu, ruang itu pernah lama mereka abaikan. Dindingnya mulai berdebu, lampunya padam, dan lantainya dingin. Tapi setahun terakhir, mereka membangun kembali ruang itu. Bukan dengan barang mahal, bukan dengan penyesalan semata, tapi dengan tindakan kecil, sehari-hari, yang terus mereka ulangi. Setiap sapaan, setiap pelukan, setiap doa, dan setiap usaha memperbaiki diri adalah satu bata yang menguatkan ruang itu kembali. Kini, mereka bukan hanya anak dari Bu Rahayu. Mereka adalah pewaris dari seorang ibu yang cintanya tidak pernah minta syarat dan tidak pernah menagih balasan. Di sebuah sekolah dasar di pinggiran kota, Rati diundang mengisi kelas orang tua. Ia tidak membawa slide presentasi, hanya satu kursi kosong dan satu surat lamanya yang dilaminating. Ia berdiri di depan para orang tua, lalu menunjuk kursi itu. Kursi ini mewakili sosok yang paling kita anggap selalu ada. Sampai akhirnya tidak ada. Kita duduk bersamanya tiap makan. Kita lewatkan tiap pagi tanpanya. Kita anggap kehadirannya pasti. Padahal dia juga bisa hilang, bisa pergi. Dan kita belum tentu sempat pamit.
Ia lalu membacakan sepenggal surat Bu Rahayu. Kalau kamu lupa cium ibu hari ini, mungkin besok masih ada kesempatan. Tapi jangan tunggu kesempatan itu hilang, karena rindu tidak bisa mencium. Beberapa ibu menunduk, terisak pelan. Tak satu pun orang keluar ruangan dengan hati yang sama seperti saat masuk. Mereka membawa pulang sesuatu. Rasa takut kehilangan, yang kini berubah jadi tekad untuk mencintai lebih cepat, lebih jujur. Doni menulis buku berjudul Pulang. Isinya adalah kombinasi dari catatan harian, refleksi, dan penggalan surat Bu Rahayu. Ia tidak jual dalam jumlah banyak, tapi ada satu bab yang selalu membuat pembacanya terdiam lama. Ibu saya pernah berkata, jangan jadikan rumahmu kuburan. Hubungan, karena orang-orang di dalamnya masih hidup dan masih menunggu sentuhan. Saya tidak langsung mengerti maksudnya, sampai rumah saya benar-benar kehilangan satu penghuninya. Buku itu tidak laris seperti novel fiksi populer, tapi siapapun yang membaca selalu bilang, saya jadi ingin pulang. Bayu membuat kampanye daring bertajuk, Sapa Ibumu Hari Ini. Ia mengajak orang-orang untuk merekam suara mereka menelepon ibunya dan menyapa. Halo, Bu, apa kabar? Hanya itu, tapi keajaiban kecil terjadi. Ribuan unggahan muncul. Ada yang menangis di tengah telepon. Ada yang sampai memesan tiket pulang kampung setelah bertahun-tahun. Ada juga yang hanya bisa menyapa lewat makam. Tapi semuanya jadi sadar satu hal. Ibu bukan hanya status. Ibu adalah tempat kembali. Dan tempat itu jangan pernah dilupakan. Suatu malam, ketiganya berkumpul di rumah Doni. Mereka tidak lagi membahas warisan atau bisnis. Mereka berbincang soal anak, soal rasa takut gagal jadi orang tua, soal cita-cita masa kecil yang dulu ingin mereka capai, semua obrolan ringan yang dulu selalu terlewat karena kesibukan. Rati membawa foto lama Bu Rahayu. Di foto itu, Bu Rahayu sedang tertawa lepas, memegang tangan Doni kecil yang menangis karena jatuh. Lihat, Bu kayak lagi bilang, jatuh gak apa-apa, yang penting bangun lagi. Bayu mengangguk, dan jangan lari terlalu jauh sampai lupa jalan pulang. Doni mengambil foto itu, memeluknya ke dada. Ibu, akhirnya kami pulang. Ya, mereka duduk diam, tak ada musik, tak ada suara. Tapi, kehangatan yang hadir melebihi obrolan manapun. Mereka tahu, ibu mereka mungkin sudah tiada secara fisik, tapi dalam setiap detik mereka mengingat, mencintai, dan menghidupkan kembali ajarannya. Maka ibu hadir dalam bentuk paling suci. 3 hari kemudian, Rati menerima pesan dari salah satu penghuni baru Gria Lansia tempat Bu Rahayu dulu dirawat. Seorang ibu tua yang belum pernah dikunjungi anaknya. Ia berkata, saya lihat Ibu Rahayu waktu dulu. Dia sering duduk di pojok taman dan bilang, anak-anakku pasti datang. Gak mungkin enggak. Aku tahu, mereka cuma belum siap. Dan saat saya dengar kalian akhirnya datang, saya ikut menangis, karena itu bukti bahwa cinta ibu memang tidak pernah sia-sia. Sekarang saya juga mau nunggu, siapa tahu anak saya juga datang. Rati membacakan pesan itu ke Doni dan Bayu. Mereka hanya diam, tapi mata mereka penuh harap bahwa semoga cerita ibu mereka bisa menyelamatkan ibu yang lain, anak yang lain, rumah yang lain. Cerita ini berakhir di sini, tapi bukan untuk dilupakan, karena di luar sana masih ada banyak ibu yang duduk di kursi tua, menatap jalan, berharap satu suara itu terdengar. Bu, aku pulang.